Oke, setelah sebelumnya kita sudah membahas latar belakang mengenai pembuatan jurnal dan perhitungan resep serta penentuan skema. Sekarang kita akan bahas mengenai jurnal. Jurnal yang ini adalah jurnal praktikum ya. Jadi akan berbeda nanti dengan jurnal penelitian atau jurnal hasil penelitian. Ya, jurnal biasanya dibuat oleh mahasiswa sebelum memulai praktikum. Nah, isinya atau kerangkanya jurnal itu berisi yang pertama ada judul praktikumnya, kemudian ada maksud dan tujuan dari praktikum atau percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, ada diagram alir proses dari awal praktikum, apa yang harus dilakukan sampai akhir praktikum. Kemudian ada alat yang digunakan, mesin yang digunakan, dan bahan yang digunakan, serta tentunya zat-zat kimia yang digunakan, termasuk merek dan sifatnya atau fungsinya. Ada juga resep yang akan dipakai, kemudian skema prosesnya. Ini nanti akan menjadi concern kita untuk melakukan pembahasan lebih mendalam. Kemudian ada fungsi zat yang mencerminkan gambaran zat-zat kimia yang digunakan fungsinya apa. Kemudian ada langkah kerja atau instruksi kerja berkaitan dengan penggunaan alat atau mesin biasanya. Kemudian ada evaluasi atau pengujian yang harus dilakukan untuk mengetahui percobaan ini atau praktikum ini berhasil atau tidak, atau tujuannya tercapai atau tidak. Setelah itu baru sampel, biasanya dalam bentuk kain atau benang. Sampel hasil prosesnya harus dilampirkan atau ditempel di jurnal. Oke, sekarang kita akan membahas kerangka jurnal yang pertama, yaitu judul, maksud, dan tujuan praktikum. Kita bahas dulu tentang judul. Judul secara umum kurang lebih contohnya aja langsung ya, seperti ini. Jadi judulnya untuk secara umum atau untuk praktikum biasanya di depannya adalah suatu proses. Karena kita di kimia tekstil, saya kasih contoh proses-proses basah tekstil seperti di sini penghilangan kanji, ada juga pemasakan, ada juga pencelupan, ada juga pencapan langsung atau direct printing, ada juga penyempurnaan antibakteri. Ya, jadi judul jurnal biasanya diawali dengan kata atau dua kata pemrosesan, kemudian yang kedua adalah kain kapas sebagai bahannya. Jadi kalau merunut ke kalimat kaidah bahasa Indonesia yang terdiri dari SPOK, ini adalah predikatnya atau pekerjaannya, ini adalah subjeknya, gitu ya. Jadi ini predikat, ini subjek, ini adalah objeknya. Gitu. Jadi secara umum kalau dibuat kalimat berita jadinya begini:
kain kapas sebagai subjek, dilakukan penghilangan kanji sebagai predikat oleh enzim amilase sebagai objek yang akan melakukan penghilangan kanjinya. Yang lain-lain ini seperti metode dan lain-lainnya nanti masih punya keterangan. Ya. Jadi contoh judulnya, predikat disimpan di awal, kemudian kain kapas sebagai subjek disimpan di tengah, objek disimpan di akhir, kemudian tambahkan keterangan. Karena yang akan kita bahas metode Eckhouse terlebih dahulu, jadi nanti kita beri keterangannya ini adalah menggunakan atau dengan metode Eckhouse. Jadi nanti kurang lebih memposisikannya setiap katanya akan sama. Contohnya ini juga sama, pemasakan, kemudian ini kain rayon, zat pemasaknya adalah sokospor, kemudian keterangannya metode Eckhouse. Ini juga sama. Pencelupan adalah kata kerjanya, kain polyester adalah bahannya, zat warna dispersi adalah objeknya, metode continue pet dry thermosol adalah keterangannya. Ini juga sama ya. Nah, silakan kalian perhatikan cara atau memposisikan kata-katanya. Ini untuk judul praktikum secara umum. Nah, kemudian ada tipe judul jurnal yang kedua yang menambahkan variasi sebagai bagian dari judulnya. Contohnya yang paling mudah yang ini, yang nomor 1. Jadi, kalau secara umum hanya melakukan proses saja, penghilangan kanji, yang ini dia memberikan tambahan membuat suatu variasi dengan cara menaikkan suhu optimumnya. Prosesnya sama seperti yang ini, namun dia memvariasikan suhu optimumnya. Ya, sehingga nanti judul jurnalnya adalah biasanya variasinya ditulis di depan. Ini variasi kenaikan suhu optimum. Misalnya awalnya suhunya 50 derajat, dia variasikan antara 40, 50, 60, 70 sampai 80 misalnya. Kemudian yang kedua juga sama. Kalau ini hanya berupa pemrosesannya saja, yang kedua diberikan variasi, jadi dia akan mengamati perbedaan konsentrasi zat pemasaknya. Gitu. Ya. Sama, nanti nilai variasinya atau nilai konsentrasinya ditentukan di diagram alir. Ya, jadi bedanya kalau ini hanya memproses saja, kalau ini memprosesnya ada beberapa sampel karena ada penambahan variasi. Ya, ini juga sama. Ya, silahkan kalian catat, kalian pahami atau kalian
dalami penempatan kata-kata dalam suatu kalimat judul. Saya kira untuk judul tidak ada masalah ya. Nah, kita akan bahas setelah judul, yaitu maksud dan tujuan. Untuk maksud dan tujuan, saya ambil contoh judul jurnal secara umum saja yang ini, yang nomor 1. Ya. Jadi nanti dari judul praktikum yang nomor 1 ini, kita akan bahas semua kerangka jurnalnya, ya, dari mulai maksud dan tujuan sampai terakhir, sampai evaluasi. Nah, ini dari judul praktikum berikut yang tadi, yang nomor 1. Maka maksud dan tujuan percobaannya menjadi seperti ini. Tinggal diganti saja kalimatnya. Jadi tujuannya kalau penghilangan kanji berarti kanjinya harus hilang. Artinya di sini tujuannya untuk menghilangkan kanji. Ya, jadi kalimatnya hanya dirubah sedikit saja dari kalimat judul. Oke, ini contoh maksud dan tujuan kalau judulnya yang umum. Nah, untuk yang variasi, karena ada variasi, misalnya ini variasi suhu, maka maksudnya sama dengan yang umum tadi, ditambahkan tulisan memvariasikan perbedaan suhu optimum, atau boleh memvariasikan kenaikan suhu optimumnya. Itu maksud percobaannya. Jadi maksud ini bahasannya lebih umum, hanya terbatas pada melakukan suatu proses. Sedangkan tujuannya tentu saja karena kita memvariasikan suhu, berarti kita harus mendapatkan satu suhu yang optimum dari variasi atau dari kenaikan suhu. Ya, jadi tujuannya mendapatkan nilai atau titik atau angka optimum dari variasi kenaikan suhu yang diberikan. Nah, cara mendapatkan nilainya harus diuji. Jadi nanti judul ini kita harus tahu harus dilakukan pengujian apa supaya didapat nilai atau titik optimum. Contohnya untuk judul yang ini, kita coba menguji daya serap dan pengurangan berat. Gitu. Oke ya, saya rasa untuk judul dan maksud dan tujuan sudah bisa. Nanti kita akan lanjutkan dengan diagram alir proses. Terima kasih.